Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, siang, dan malam. Karena video pembelajaran ini bisa ditonton kapan saja. Perkenalkan, saya Ibu Nada akan menjelaskan tentang klasifikasi makhluk hidup pada mata pelajaran IPA hari ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu dapat membuat kunci determinasi dan dapat menuliskan kata nama makhluk hidup sesuai dengan aturan binomial nomenklatur. Yang pertama adalah kunci determinasi. Kunci determinasi ini merupakan cara atau langkah untuk mengenali organisme atau mengelompokkan pada takson makhluk hidup. Kunci determinasi adalah uraian keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun berurut mulai dari ciri umum hingga ke ciri khusus untuk menemukan suatu jenis makhluk hidup. Nah, contohnya itu seperti yang ada di samping sini. Ini adalah contoh kunci determinasi. Nah, untuk membuat kunci determinasi itu ada aturannya loh. Aturan yang pertama itu kunci harus berlawanan, sehingga satu bagian dapat diterima sedangkan yang lainnya ditolak. Misalnya, kunci harus berlawanan itu ciri-ciri makhluk hidup. Seperti ciri-cirinya hewan ini memiliki sisik, maka kunci yang lainnya itu harus berlawanan atau ditolak. Hewan ini tidak memiliki sisik, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ciri yang dimasukkan itu yang mudah diamati. Seperti saya contohkan tadi adalah hewan yang memiliki sisik dan hewan yang tidak memiliki sisik. Kemudian yang ketiga, deskripsi karakter dengan istilah umum sehingga dapat dimengerti orang. Jadi kita tidak perlu membuat kunci determinasi dari istilah-istilah yang sulit diketahui atau istilah-istilah bahasa daerah karena tidak semua orang mengerti bahasa tersebut. Kemudian yang keempat adalah menggunakan kalimat sesingkat mungkin. Jadi tidak perlu kata-kata yang sangat panjang, harus menggunakan kalimat yang singkat. Seperti contoh saya tadi, hewan memiliki sisik atau hewan tidak memiliki sisik. Kemudian setiap kuplet diberi nomor. Jadi kuplet itu terdiri dari dua pasangan pernyataan. Satu pernyataan yang tidak memiliki unsur negatif, sedangkan pernyataan yang satunya memiliki unsur negatif. Seperti tidak atau bukan. Yang terakhir adalah kata pertama dari setiap pernyataan dalam satu kuplet harus identik, yaitu sisik atau bulu atau memiliki daun atau monokotil atau dikotil dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya tadi tuh ya. Jadi satu kuplet itu terdiri dari dua pernyataan atau lebih. Ini khusus ya yang lebih. Nah, itu tidak bertulang belakang dan bertulang belakang. Jadi identik hanya dipisahkan oleh satu kalimat negatif. Ini contoh-contohnya. Nah, ini adalah bahan-bahan ajar yang lainnya yang mungkin ingin dipelajari lebih lanjut. Kemudian siapakah Carl Linnaeus? Nah, Carl Linnaeus ini mengembangkan sistem pengklasifikasian makhluk hidup yang menjadi dasar sistem klasifikasi dalam penamaan saat ini. Nah, sistemnya Carl Linnaeus ini memiliki 7 tingkatan. Tingkatan ini terus disempurnakan oleh para ilmuwan. Jadi, mungkin sekarang tingkatannya bisa sampai 9. Tapi yang kita pelajari hanya 7, yang dimulai dari kingdom atau regnum, phylum atau divisi, kelas, ordo, family, genus, dan juga spesies. Jadi, kingdom ini digunakan untuk makhluk hidup, hewan, regnum ini digunakan untuk tumbuhan, seperti itu. Nah, menggunakan klasifikasi Linnean ini terdiri dari hierarki kelompok.
dari yang luas hingga yang lebih spesifik. Jadi yang paling atas itu yang paling luas, yang paling bawah itu semakin spesifik. Sistem ini disebut dengan takson atau taksonomi. Semakin ke atas tingkat takson, maka semakin sedikit persamaannya sehingga populasinya semakin banyak, sedangkan semakin ke bawah tingkat takson, maka semakin banyak persamaannya sehingga populasinya semakin sedikit. Tata nama makhluk hidupnya yaitu dinamakan dengan aturan binomial nomenklatur, sistem penamaan tata nama ganda. Setiap makhluk hidup itu mempunyai nama yang terdiri dari dua kata Latin, yaitu genus dan juga spesies. Seperti contohnya ini adalah nama Latin dari singa, yaitu Panthera leo. Panthera itu adalah genusnya, leo adalah spesiesnya. Nah, untuk aturan penulisannya, yaitu kata pertama pada sistem binomial itu menunjukkan nama genus seperti yang tadi, kemudian yang kedua adalah spesies. Huruf pertama pada genus menggunakan huruf kapital, sedangkan huruf pertama pada nama spesial menggunakan huruf kecil. Jika diketik dengan komputer, maka kedua kata tersebut harus dicetak miring atau italik. Apabila ditulis dengan tangan, maka harus digaris bawahi. Jika terdiri dari dua kata spesiesnya, maka kata keduanya itu harus digabung dengan tanda strip. Contohnya ini seperti hibiscus sinensis. Jadi rosa dan sinensisnya itu dipisahkan oleh tanda strip. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kunci determinasi harus memuat dua atau lebih dari perbedaan. Taksonomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Carl Linné adalah ilmuwan yang membuat sistem klasifikasi 7 tingkat, yaitu kingdom, phylum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus, dan juga spesies. Tata nama makhluk hidup terdiri dari nama genus dan juga nama spesies. Oke, sekian pembelajaran hari ini, semoga mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.